Disclaimer, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini ditulis sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Buat yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di playlistnya ya. By the way, makasih banyak buat Maldi dan bocil Dokter Manhwa yang udah traktir Mimin kopi dan juga mensupport channel ini. Makasih juga buat kalian yang udah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau menginformasikan untuk part selanjutnya Mimin akan update secepatnya jika chapter terbarunya sudah keluar. Dimohon pengertiannya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Yansin langsung kaget sekaligus bingung mendengar ucapan Haejidao. Ia benar-benar tak paham maksud pria itu. Baginya, mustahil petarung level 12 bisa menghadapi 5 perompak level 13 sendirian. Saking bingungnya, Yansin sampai memegangi kepalanya. Ia tak tahu bagaimana Lu Sheng akan menghadapi situasi segila itu. Kalau hanya mengandalkan kekuatan normal, Lu Sheng mungkin hanya bisa melawan mereka lewat hayalan. Yansin juga masih belum paham kenapa Haejidao menyebut Lu Sheng bukan sebagai murid melainkan gurunya sendiri. Ia makin penasaran identitas macam apa yang sebenarnya dimiliki Lu Sheng. Bukan hanya Yansin, semua orang di tempat itu juga sama-sama kaget dan sulit percaya. Namun sebelum mereka sempat mencerna semuanya, sebuah adegan baru muncul di layar monitor. Di sana, Lu Sheng terlihat berjalan mendekati pasukan terkuat musuh. Lu Sheng sendiri mulai menyadari bahwa kekuatannya sudah meningkat jauh dari sebelumnya. Serangan tadi sebenarnya hanya benturan sederhana. Ia bahkan belum memakai teknik apapun. Namun dengan kekuatan fisik murni saja, ia sudah mampu melukai petarung level 13. Lu Sheng tahu serangan fisik biasa mungkin tidak cukup untuk mengalahkan lawannya. Namun ia masih punya teknik lain yang bisa menghabisi orang itu sepenuhnya. Di saat yang sama, Old Ghost sudah pulih sepenuhnya. Setelah dilukai oleh Lu Sheng yang levelnya masih berada di bawahnya, harga diri Old Ghost jelas hancur. Ia langsung menghujani Lu Sheng dengan kutukan dan kata-kata kasar. Namun Lu Sheng sama sekali tak mendengarkannya. Bisa dibilang Lu Sheng tak peduli sedikit pun dengan ocehan sampah itu. Lu Sheng lalu mengepalkan tinjunya. Baginya pemanasan sudah selesai. Sebenarnya ia sudah lama ingin memakai teknik pukulan itu. Namun setiap kali ia ingin melepaskannya, selalu saja ada halangan yang membuatnya gagal. Lu Sheng tersenyum, lalu menatap Old Ghost. Sekarang ada target hidup yang masih sangat sehat di depannya. Dengan begitu, ia akhirnya bisa melepaskan potensi penuh dari teknik pukulan tersebut. Saat tinju Lu Sheng mulai diselimuti api, sel-sel immortal di dalam tubuhnya juga ikut bereaksi. Sel-sel itu seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Mereka mulai bergejolak, melompat, dan meraung dari dalam tubuh Lu Sheng. Old Ghost mulai gemetar ketakutan. Ia akhirnya sadar bahwa lawan yang sedang ia hadapi bukan petarung biasa. Sesaat kemudian, Lu Sheng melayangkan tinjunya. Pukulan itu menghantam telak dengan kekuatan brutal. Di sisi lain, para perompak lain terus membombardir perisai energi kapal Bunga Roh Bintang. Salah satu perompak berambut lancip menyerang dengan meriam energi. Ia juga terus mengayunkan pedangnya untuk mengikis pertahanan kapal sedikit demi sedikit. Perompak berambut lancip itu tertawa mengejek. Ia ingin melihat sampai kapan kapal ini bisa bertahan. Kali ini, perisai pelindung kapal pasti membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Namun tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia segera menghubungi Old Ghost dan bertanya kenapa pria itu begitu lama. Ia bahkan mulai curiga Old Ghost sengaja bermalas-malasan. Sayangnya, transmisi panggilan itu tak kunjung tersambung. Hal itu membuat perompak berambut lancip semakin kesal. Ia tak habis pikir kenapa Old Ghost belum juga menyelesaikan tugasnya, padahal lawannya hanyalah petarung level 12. Perompak berambut merah yang sedang asik menangkis perisai kapal akhirnya ikut bicara.
Ia merasa mereka tak perlu memikirkannya. Justru mereka bisa memakai ketidakbecusan Old Ghost sebagai alasan untuk memberinya bagian yang lebih kecil. Perompak berambut lancip langsung tersenyum licik. Baginya, itu ide yang sangat bagus. Namun obrolan mereka langsung terhenti saat dentuman keras terdengar dari kejauhan. Mereka melihat sebuah meteor besar menghantam sesuatu dengan kekuatan mengerikan. Perompak berambut lancip langsung gemetar saat menyadari energi apa yang muncul di sana. Itu bukan serangan biasa, itu adalah kekuatan hukum. Bahkan itu bukan hukum tingkat biasa. Kekuatan tersebut sudah mencapai puncak dari segala hukum. Perompak berambut merah juga mulai panik. Ia tak mengerti kenapa kekuatan hukum setinggi itu bisa muncul di tempat seperti ini. Di saat yang sama, gelombang api menyapu pusat ledakan. Planet-planet di dekatnya langsung meleleh. Semuanya berputar mengelilingi pusat ledakan berwarna merah tua keemasan seperti sedang mengorbit matahari kecil. Ledakan itu benar-benar dahsyat. Tubuh Old Ghost langsung hancur jadi serpian kecil yang berterbangan di ruang angkasa. Setelah melepaskan pukulan dengan kekuatan penuh, Lu Sheng hanya terdiam. Pikirannya seperti kosong. Tubuhnya juga kembali ke bentuk manusia. Di momen itu, kesadaran Lu Sheng masuk ke dalam keadaan yang sulit dijelaskan. Lebih dari 5,5 juta sel immortal di dalam tubuhnya seperti melompat keluar satu persatu. Sel-sel itu berubah menjadi matahari yang menyala dan membakar segalanya. Hasrat yang selama ini terpendam di dalam tubuh Lu Sheng akhirnya terlepas. Semua itu berubah menjadi kekuatan hukum baru. Namun, Lu Sheng sendiri masih belum benar-benar memahami kekuatan tersebut. Ia mulai bertanya-tanya apakah kekuatan itu masih bisa disebut sebagai hukum bintang. Setelah semua waktu dan usaha yang ia habiskan, kekuatan yang muncul justru terasa seperti hukum bintang yang diwarisi Master Wang He. Lu Sheng merasa semua waktu yang ia habiskan untuk menahan terobosan seolah menjadi sia-sia. Namun tiba-tiba Lu Sheng tersentak. Ia merasakan sesuatu terjadi pada klon mutasinya. Lu Sheng segera memejamkan mata dan fokus penuh. Dalam sekejap, kesadarannya berpindah ke sisi gelap alam semesta. Di sana, Lu Sheng melihat ledakan energi luar biasa dari tubuh klon mutasinya. Ia langsung sadar bahwa klon tersebut sudah mulai menerobos ke level berikutnya. Semangat Lu Sheng kembali menyala saat melihatnya. Ia bisa menyimpulkan, di bawah pengaruh tubuh aslinya, klon itu mulai memadatkan hukum Dao Bintang dari sisi gelap alam semesta. Namun, perasaan kali ini berbeda dari biasanya. Lu Sheng mulai menduga bahwa kekuatan itu mungkin adalah hukum baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hukum bintang Lu Sheng yang perlahan mulai terbentuk tiba-tiba terdorong maju oleh gaya timbal balik yang sangat kuat. Di momen itu, alam semesta mendadak berubah gelap gulita. Semua fenomena aneh menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya Lu Sheng seorang diri. Lalu tiba-tiba tubuhnya dipenuhi ledakan energi yang luar biasa. Api di tubuhnya perlahan berubah menjadi api hijau. Saat melihat perubahan itu, Lu Sheng akhirnya paham. Klon mutasinya sudah menguasai hukum bintang dari sisi gelap alam semesta. Lu Sheng lalu menimbang dua kekuatan hukum di tangannya. Tangan kanannya memegang api hijau dari Dao Bintang sisi gelap, sementara tangan kirinya memegang api dari Dao Bintang sisi terang alam semesta. Di momen itu, Lu Sheng tiba-tiba mendapat sebuah ide. Ia mulai menggabungkan kedua api tersebut menjadi satu. Lu Sheng mulai paham, kekuatan yang ia miliki bukan sekedar kekuatan biasa. Di dalamnya ada hukum cahaya dan panas dari alam semesta. Bahkan hukum-hukum yang sudah ia pahami ini berada di atas hukum bintang itu sendiri. Begitu dua kekuatan itu melebur, ledakan energi dahsyat langsung terjadi. Lu Sheng kemudian sadar bahwa gabungan kedua api tadi telah menciptakan dua hukum baru. Yang pertama adalah hukum yang ekstrim. Hukum ini mewakili sisi alam semesta yang paling murni dan bercahaya. Sedangkan yang kedua adalah hukum yin ekstrim. Hukum ini mewakili semua kegelapan yang ada di dunia. Sekarang, kedua hukum itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Penyatuan itu ditandai dengan munculnya simbol yin dan yang di punggungnya. Di momen itu, kekuatan ilahi Lu Sheng mulai terwujud dengan sendirinya. Tubuhnya seolah berubah menjadi dewa muda yang berjalan di dunia manusia.
Setiap sel immortal di tubuhnya mulai berevolusi dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan sel-sel itu mulai berubah menjadi sesuatu yang ilahi. Saat itu juga kekuatan Lu Sheng mengalami perubahan besar, sebuah transformasi total yang cukup kuat untuk mengguncang dunia. Lu Sheng sendiri paham betul bahwa Dao 5 elemen adalah sesuatu yang ia dapatkan berkat bantuan Yang Yizhou. Saat itu, Yizhou menggunakan 4 Dao ekstrim miliknya untuk membimbing Lu Sheng melewati banyak kesulitan. Lu Sheng tersenyum puas, namun kali ini berbeda. Dao yang ekstrim primordial miliknya sekarang adalah sesuatu yang benar-benar ia ciptakan sendiri. Sejak awal, setiap langkah yang Lu Sheng ambil memang selalu bertujuan untuk mengejar kesempurnaan. Ia terus berjuang untuk mencapai puncak di setiap bidang. Bahkan, ia pernah mencoba menyatukan Dao keabadian dan Dao bela diri untuk menciptakan tubuh dewa bela diri abadi yang belum pernah ada sebelumnya. Semua itu Lu Sheng lakukan demi satu tujuan. Ia ingin melampaui Wang He. Dulu, hal seperti ini mungkin terdengar seperti mimpi. Namun sekarang, Lu Sheng benar-benar berhasil melangkah sampai di titik ini. Sekilas bayangan Wang He muncul di belakangnya. Bayangan itu tersenyum seolah mengakui bahwa Lu Sheng benar-benar berhasil melakukannya. Lu Sheng pun sadar, sekarang dirinya bukan hanya melampaui Wang He, ia juga sudah mengambil langkah besar ke depan. Lagi pula, melampaui Wang He hanyalah syarat dasar. Jika dirinya tak bisa melampaui Wang He, ia tak akan pernah bisa melangkah ke level 17. Namun bicara soal level 17, sampai hari ini Lu Sheng masih belum tahu apakah ranah itu benar-benar ada. Meski begitu, setidaknya jalan menuju level 17 kini mulai memiliki sedikit harapan berkat pemahamannya terhadap yang ekstrim. Jika di masa depan dirinya bisa melampaui Dao Kristal Ilahi Duan Yifeng atau mungkin memahami Dao baru yang jauh lebih kuat, maka peluangnya untuk menerobos ke level 17 akan semakin besar. Lu Sheng juga sadar setelah berhasil menerobos ke ranah ke-6 dari teknik tinju 5 musim, ia mungkin bisa menampung semua cahaya dan panas di alam semesta ke dalam tinjunya. Karena itu, nama teknik tinju 5 musim terasa sudah tak cocok lagi. Lu Sheng berniat mencarikan nama baru untuk jurus tersebut. Saat memikirkan nama baru, Lu Sheng teringat pada salah satu karakter dari permainan Dingdong. Karakter itu adalah sosok terkuat yang tak bisa dibunuh dan hanya bisa disegel. Jurus pamungkasnya punya kemampuan tingkat dewa. Dengan semangat membara, Lu Sheng mengangkat tinjunya ke udara. Ia memutuskan bahwa jurus pamungkas barunya akan disebut Kilau Matahari yang Agung. Jurus itu mewakili penguasa absolut yang memerintah semua cahaya dan panas di dunia. Jika masih ada tahta lain yang bisa ditambahkan, maka tahta itu pasti adalah Raja Ilahi Dunia. Baginya, nama itu akan membuat jurus tersebut terdengar jauh lebih keren. Setelah itu, Lu Sheng mulai mengalihkan fokusnya. Ia baru ingat bahwa masih ada beberapa tamu tak diundang yang harus segera diusir. Lu Sheng melirik tajam ke arah para perompak level 13 itu. Aura kuat yang keluar dari tubuhnya langsung menciptakan tekanan luar biasa. Para perompak luar angkasa itu menatap Lu Sheng seperti sedang melihat monster. Wajah mereka dipenuhi keringat dingin dan mereka terlihat sangat syok. Sementara itu, Lu Sheng justru tersenyum. Ia sadar semua perompak itu sudah berkumpul di satu tempat. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk menguji seberapa kuat kekuatan dari ranah pertama yang ekstrim. Lu Sheng kemudian menunjuk ke langit. Dengan nada yang sangat mengintimidasi, ia menantang siapapun yang siap menerima serangan dahsyat dari seorang dewa. Sementara itu, di dalam ruang persiapan tempur kapal Bunga Roh Bintang, Wu Tian mendadak kehilangan tenaga untuk sekedar berdiri. Dengan suara bergetar, Wu Tian menyebut semuanya benar-benar tak masuk akal. Ia bahkan tak bisa menahan tubuhnya untuk tidak berlutut. Di matanya, Lu Sheng tiba-tiba terlihat seperti sosok dewa sejati yang berjalan di antara manusia. Pablo juga tak sanggup menahan diri. Ia tanpa sadar ikut berlutut, sementara wajahnya dipenuhi rasa kaget dan tak percaya. Haiji Dao berusaha keras menahan dorongan untuk berlutut. Wajahnya memang terlihat tenang, tapi tetap tak bisa menyembunyikan gejolak besar di dalam dirinya. Pemandangan aneh itu membuat Yanxin semakin heran. Ia tak mengerti apa yang sedang dilakukan ketiga orang itu.
Zhou juga ikut bingung. Menurutnya, Lu Sheng bahkan belum menerobos ke level 13. Ia tak paham kenapa mereka semua sampai seterkejut itu, bahkan sampai berlutut. Dengan suara gemetar, Wu Tian menjelaskan bahwa Yanxin dan Zhou benar-benar tak paham situasinya. Lu Sheng memang belum menerobos ke level 13, namun Lu Sheng sudah mengambil satu langkah maju. Lebih tepatnya, dia sudah membangkitkan kekuatan hukumnya sendiri. Zhou malah makin heran. Baginya hal seperti itu memang mengejutkan, tetapi bukan sesuatu yang mustahil bagi para jenius. Dirinya dan Aonon juga sudah punya kekuatan hukum sendiri. Pablo lalu mencoba menjelaskan kepada putrinya itu. Yang membuat mereka semua terguncang bukan karena Lu Sheng menguasai dan membangkitkan kekuatan hukum di level 12. Masalahnya, kekuatan hukum yang dikuasai Lu Sheng adalah hukum puncak yang legendaris. Yanxin, Zhou, dan Aonon langsung tersentak kaget. Mereka baru sadar situasinya jauh lebih besar dari yang mereka kira. Haiji Dao kemudian menjelaskan bahwa secara umum ada begitu banyak hukum di alam semesta ini. Masing-masing hukum memiliki perbedaan kekuatan dan tingkatan, tetapi tidak semuanya dikategorikan secara jelas dalam sebuah urutan posisinya. Namun, ada sebagian kecil kekuatan hukum yang diakui secara universal. Kekuatan mereka tak bisa dibantah. Di antara hukum-hukum pada tingkatan yang sama, mereka adalah rajanya. Karena itu, hukum seperti ini disebut hukum puncak. Haiji Dao lalu menunjuk ke layar dan meminta semua orang melihat sendiri wujud hukum puncak tersebut. Di sana, gelombang api dan cahaya yang sangat terang terpancar di sekitar Lu Sheng. Cahaya itu menyala begitu kuat, seolah siapapun yang berani mendekatinya akan langsung lenyap menjadi debu. Dan inilah akhir dari part 163 dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang Naik Level Lewat Mimpi. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.